kamu, ya Allah yang hidup, jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang ku bersyukur, ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang sepertimu. Mari kembali kita angkat pujian ini. Haleluya. Merindukanmu, ya Allah yang hidup, jiwaku haus kepadamu, ya Allah kami bersyukur Tuhan, ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang sepertimu. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang seperti. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur kepadamu, penolongku, ya Allahku, tiada yang sepertimu, tiada yang sepertimu Tuhan, tiada yang sepertimu. Doa pembukaan saya serahkan kepada Ibu Ino. Mari kita bersama berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk kasih dan anugerah-Mu yang Kau berikan bagi kami. Bila di sepanjang hari ini dari pagi sudah membangunkan kami dari tidur kami boleh beraktivitas, maka kami boleh menikmati betapa indahnya kehidupan yang Kau berikan, bahkan alam yang sudah kami lewati hari ini Tuhan. Luar biasa Bapa di surga, dan kami percaya semua itu bukan karena kekuatan kami, hanya karena anugerah-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan. Saat ini Tuhan Yesus, kami mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mari hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Urapi setiap kami Tuhan. Roh ngantuk kami tolak dan patahkan di dalam nama Yesus. Tetapi biarlah roh daripada Tuhan yang akan memberikan kami kekuatan, berikan kami pendengaran yang luar biasa untuk kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan, sehingga Kau pakai secara luar biasa untuk menyampaikan firman-Mu, sehingga kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami. Berkati semua yang mengambil bagian dalam pelayanan, baik WM maupun yang mengambil musik, bahkan setiap kami yang ada di tempat ini. Mari Tuhan Yesus tutup bungkus kami dengan kuasa darah. Terima kasih Tuhan, kami mau menyerahkan ibadah kami dari awal pertengahan sampai pada akhirnya hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Baik Bapak Ibu sekalian, mari kita bangkit berdiri.
Mari kita bersukacita di hadapan Tuhan, menikmati persekutuan di dalam Dia dan membesarkan namanya, karena Dia Allah di atas segala Allah, Raja di atas segala raja. Dia layak menerima segala pujian. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Haleluya. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Amin. Kemurahannya besar, karena terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah nama-Nya. Katakan kembali, besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Haleluya. Kemurahannya besar, karena terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah nama-Nya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang besar, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang besar, jiwaku ditebus oleh-Nya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, haleluya. Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus, jiwaku ditebus, jiwaku ditebus, jiwaku ditebus, jiwaku ditebus oleh-Nya. Haleluya. Haleluya. Dia adalah kekuatan kita. Mari terus memuji Dia, sehingga kekuatan Tuhan terus mengalir bertambah-tambah dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Haleluya. Kekuatan dan mazmurku, dan gunung batu dan kesal.
setia Tuhan tidak pernah lepas dalam hidup kita sampai akhir hidup kita, sampai kita meninggal pun kita akan bertemu dengan Tuhan yang penuh dengan kasih dan setia. Baik, saat ini kita akan diberkati melalui firman Tuhan. Mari siapkan hati kita untuk kita boleh terbuka kepada Tuhan, sehingga tanah hati kita tanah hati yang subur, yang mau menerima kebenaran firman-Nya. Mari kita angkat pujian kita, penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, ya yang tidak pernah mengecewakan dalam hidup kita. Ya Allah yang selalu ada bagi setiap kita, baik saat kita susah, di saat kita senang, Dia hadir dalam hidup kita. Haleluya Yesus, oh haleluya Yesus, penolong yang selalu setia. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Amin Tuhan. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah. Katakan kembali, Dia adalah penolong yang setia, penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Terima kasih Tuhan. Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah. Segala perkara dapat ku tanggung. Amin. Di dalam Dia memberi kekuatan. Tuhan Yesus menolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, naikkan pujian ini menjadi iman dan doa kita kepada Tuhan, bahwa Dia adalah penolong yang senantiasa setia di dalam memelihara hidup kita, dalam memberkati kita. Dia tidak pernah tinggalkan sedetik pun dalam hidup kita. Haleluya Yesus. Yesusku tak pernah. Segala perkara dapat ku tanggung. Amin Tuhan. Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat.
hadir menguatkan, menyembuhkan. Kuasamu hadir dalam setiap hidup kami. Engkau yang menopang Tuhan. Kami bersyukur, sungguh Engkau Allah yang luar biasa. Kami naikkan syukur, pujian dan sembah hanya bagimu Bapa. Haleluya, haleluya. Terpujilah Kau selamanya. Terima kasih Engkau hadir bagi kami Tuhan. Engkau yang memberi kekuatan, Engkau yang memberi pertolongan, Engkau yang menegakkan ketika kami Tuhan jatuh, Engkau yang menyembuhkan ketika kami Tuhan mengalami sakit. Engkau yang menopang kami sehingga kami tetap berdiri di hadapan Tuhan untuk memuliakan nama-Mu, mengasihi Engkau Tuhan lebih daripada yang ada saat ini. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kembali nyatakan segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberi kekuatan kepada aku, dan saya serahkan kepada hamba-Nya nanti. Segala perkara dapat kutanggung Di dalam Dia yang memberi kekuatan, Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya, Tuhan setia. Tetap percaya, Tuhan setia. Terima kasih Bapak yang baik. Kami bersyukur pada saat siang hari ini kembali kami beribadah kepada Tuhan. Itu adalah suatu anugerah bagi kami. Berkaryalah Tuhan lewat kuasa Roh Kudus-Mu dalam pemberitaan firman-Mu, sehingga kami yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang mempunyai pergumulan masalah mendapatkan jalan keluar, sehingga ibadah ini benar-benar membawa pemulihan bagi setiap kami. Berkaryalah, kami siap untuk mendengar firman dalam nama Yesus. Amin. Mati lampu atau lanjut? Terus, oke. Shalom. Sudah ngantuk. Ya, puji Tuhan. Kita baca tema kita lagi sama-sama. 1, 2, 3. Kecil lagi. Oke. Ya. 1, 2, 3. Atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Makna kenakan ini apa? Gunakan itu artinya apa? Perintah. Amin. Tuhan memerintahkan kepada kita yang percaya untuk apa? Mengenakan kasih sebagai pengikat yang mempersatukan. Katakan sama-sama dengan saya, hanya kasih yang bisa mempersatukan. Haleluya. Kita baca lagi ayatnya,
kita baca, tapi ada Roma 5 ayat 5. Roma 5 ayat 5. Kalau sudah ketemu katakan amin. Benar. Baca sama-sama 1, 2, 3. Pengharapan tidak mengecewakan karena Kasih Allah telah dicurahkan di hati kita. sekali lagi, pengharapan Tidak mengecewakan. karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus. Wow, betapa luar biasanya kasih itu sebenarnya. Jadi pada umumnya manusia itu gampang kecewa. Enggak pendeta, enggak jemaat, sama. Sama. Karena realitanya ada jemaat yang kecewa, ada juga pendeta yang kecewa. Betul apa betul? Dan kecewa itu selalu berdampak kepada hubungan yang tidak baik. Betul apa betul? Udah berapa tahun nama kita batik? 17 tahun. Waktu pertama saya masuk lebih banyak daripada sekarang. Sampai saya jadi bingung. Jangan-jangan yang lain mundur karena kita masuk. Itu asumsi, Pak. Karena itu kita perlu koreksi diri, ya. Ya, tapi kalau kita melihat firman Tuhan ini, saudaraku, menjawab semuanya. Ya. Itulah sebabnya setiap kita ini mesti mengerti kebenaran ini, saudara, supaya kita tidak mudah kecewa. Dan Tuhan tahu itu, bahwa manusia mudah kecewa. Itulah sebabnya Tuhan berikan kasih-Nya. Ya dah? Tuhan berikan kasih-Nya ke dalam hati kita, supaya kita yang mudah kecewa menjadi tidak mudah kecewa. Karena ayat itu mengatakan pengharapan tidak mengecewakan karena Tuhan. Artinya apa? Sebab oleh kasih itu. Manusia kecewa itu selalu hubungannya dengan orang. Betul betul. Memang ada 3 hal yang manusia sering kecewa. Pertama orang, dengan orang. Yang kedua dengan situasi. Ya, yang ketiga dengan barang. Ya, tapi paling banyak orang kecewa itu selalu hubungannya dengan orang. Gitu. Nah, ekspresi kekecewaan itu bervariasi, berbeda-beda. Ada yang kecewa nangis, ada yang kecewa marah, ya, ada yang kecewa pergi, tinggalkan Amakaita Batik, bikin Amakaita Batik yang baru. Tapi nggak ada Amakaita Batik yang baru ya. Satu-satunya Jabodetabek cuma ini ya. Nggak ada Amakaita Batik tandingan atau Amakaita Batik perjuangan. Ya, nggak ada. Ada di Indonesia juga, makanya batik Indonesia. Tapi persekutuannya cuma ini. Ya, cuma ini. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di sini kita belajar bahwa kecewa, marah itu adalah pilihan. Katakan sama-sama. Marah kecewa adalah pilihan. Betul apa betul? Saya ulang-ulang ini supaya saudara jangan ngantuk. Ulangi lagi. Kecewa, marah adalah pilihan. Bisa bilang amin? Nah, kalau Anda kecewa dengan siapapun, itu jawabannya adalah itu pilihanmu. Engkau kecewa karena memilih untuk kecewa. Kalau engkau memilih untuk tidak kecewa, bisa enggak? Alasannya apa? Karena kasih Allah telah dicurahkan ke dalam hati kita oleh Roh Kudus. Jelaskan. Jadi kita nggak kecewa itu bukan karena orang-orang yang di sekitar kita sesuai dengan yang kita harapkan, bukan. Kita tidak kecewa itu bukan karena apa yang terjadi sesuai yang kita harapkan. Karena orang kecewa itu pada umumnya kenapa? Apa yang diharapkannya tidak sesuai, betul nggak?
Anda pernah kecewa? Sering? Oh, ini yang ngomong sering. Terakhir kecewa soal apa, Pak? Dengan siapa? Biasa dengan mantan. Mantan apa ini? Mesti jelas ini, Pak. Mantan apa, Pak? Mantan pacar, Pak. Bukan mantan istri. Bukan. Sampai iya, mantan pacar. Kecewanya karena apa? Ya, ada kalanya karena perkataan. Perkataan apa lagi? Karena perbuatan juga. Perbuatan. Iya. Karena ada kalanya mau menang sendiri. Mana ini mantan pacarnya? Coba yang mana angkat tangan mantannya. Ini pengakuan dosa ya? Ya, hari ini bukan jawab. Bapak kecewa itu bukan karena apa? Tadi kecewanya karena apa? Kan gitu, karena harapannya diperhatiin, harapannya dihargai, dihormati. Ternyata tidak seperti itu kenyataannya. Makanya Bapak kecewa. Betul ya? Tetapi hari ini Tuhan jawab, walaupun tidak sesuai dengan harapan, Bapak tidak bisa tidak kecewa. Bisa, karena apa? Di dalam hati Bapak sudah ada kasih. Oke ya, anda mau nih berbagi. Artinya Bu, apa? Ada Roh Kudus di dalam hati. Jadi hari ini Tuhan mau jawab, Bapak kecewa dengan siapa saja, termasuk dengan mantan Bapak itu adalah pilihan Bapak. Bukan karena semata-mata karena dia, karena di dunia ini tidak ada satu manusia yang sempurna yang bisa memenuhi standar kita. Amin. Kena deh. Gak ada. Termasuk sama Wawan. Gak ada. Diam-diam, tapi menghanyutkan. Iya, gak ada. Itulah sebabnya supaya kita tidak gampang kecewa, supaya hubungan kita baik-baik saja, pilihlah untuk tidak kecewa. Amin. Bisa nggak? Bisa. Karena Roma 5 ayat 5, di dalam hati kita sudah ada kasih Allah, sudah dicurahkan oleh Roh Kudus. Tapi kalau sudah pakai kasih nggak bisa. Makanya khotbah Bang tadi malam apa? Apa? Ayo, khotbah Bang tadi malam apa? Iya, kita bahas kasih sesuai tema. Sudah berusaha, tapi tetap aja kecewa. Sudah berusaha, tetap aja nggak sabar. Sudah berusaha, tapi tidak bisa mengontrol emosi. Jawabannya apa? Bohong. Itu kalimat saya tangkap. Bohong ngomong mengasihi kalau tidak bisa mengontrol diri. Bohong kalau ngomong mengasihi pada akhirnya tetap kecewa. Dan ini merupakan Tes buat saya dan saudara. Ngantuk ya Bu ya? Ya. Katakan sama-sama, setiap pilihan yang saya ambil Setiap pilihan saya ambil adalah cermin kedewasaan saya. adalah cermin kedewasaan atau kanak-kanak saya. Tuh. Dari pilihan yang kita ambil mencerminkan kita dewasa atau anak-anak. Sudah ngerti firman, tapi tetap aja ngambek. Tetap aja ngambek. Tapi di sini nggak ada lagi ngambek. Saya berharap ini Sama kaitan batik yang dewasa semuanya. di sana sini banyak Pak. Tapi sekarang kita pulang semua kita dewasa. Amin. Ya, dewasa. Ciri orang yang dewasa cerdas mengambil keputusan, dan keputusannya itu selalu berdampak positif bagi dia dan bagi orang lain, walaupun situasinya tidak baik. Amin. Jangan ngambek ya mulai hari ini ya. Ya, jangan sampai ada dengar lagi nggak mau datang sama kereta batik karena ngambek. berharap
nggak ada yang menolong. Ingat kode tadi malam ilustrasi Bang Jo? Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Biasanya pertolongan itu berhenti kalau terima saja. Kasih enggak. Pertolongan itu stop di situ. Karena apa? Menabur pasti menuai, menabur pasti menuai, menabur pasti menuai. Berhenti menabur, berhenti juga menuai. Mau ditolong? Mau diperhatikan? Belajar sekarang menolong dan memperhatikan. Haleluya. Mulai dari rumahmu, mulai dengan suamimu, mulai dengan istrimu. Tolong dia, jangan berharap ditolong. Yang bikin Bapak kecewa karena berharap ditolong tapi nggak mau menolong. Biar kita nggak ngantuk ya. Nggak juga gimana maksudnya. Tapi kok kecewa? Ya berarti berharap dong. Gimana sih? Iya. Betul kan? Tidak sesuai dengan harapan kan? Kecewa kan begitu. Makanya berhentilah berharap. Harapannya dirubah. Harapannya adalah menolong. Menolong, menolong. Secara otomatis pertolongan itu akan datang. Pertolongan akan datang. Yesus berkata begini, makananku adalah apa? Melakukan kehendak Bapakku yang mengutus aku. Artinya apa? Fokus Yesus itu bukan pada apa yang dia dapatkan dari orang, dari Bapaknya bukan, tetapi fokusnya Yesus itu pada apa yang dia harus berbuat kepada orang. Kalau kita ngomong kepuasan Yesus itu bukan pada apa yang dia terima dari orang, apa yang terima dari Bapa, tetapi dari apa yang dia lakukan. Inilah kita belajar di komunitas Ama Kaita Batee. Kita belajar menaruh kepuasan kesenangan kita bukan pada apa yang kita terima dari Ama Kaita Batee, tetapi dari kontribusi kita terhadap Ama Kaita Batee. Pikir kamu dari sekarang apa yang Anda perbuat, secara otomatis Anda akan mendapatkan sesuatu dari Ama Kaita juga. Amin. Katakan sama-sama, orang yang kecewa karena fokus pada apa yang dia terima. Mulai hari ini stop. Stop. Asal sampingmu stop. And berhenti. Stop berhenti maksudnya berhenti. Tapi ngerti nggak? Nangkap nggak? Nangkap nggak? Karena gini kita ngomong kasih. Kasih itu bukan terima loh. Kasih itu begini. Nih, kasih. Itu kasih. Ini menerima. Ini kasih. Jadi mulai sekarang yang kita pikirkan apa yang kita kasih, bukan apa yang kita terima. Kasih itu panjang sabar. Amin. Jangan pikir apa yang Bapak terima dari istri dan kecewa. Mau berhenti kecewa enggak? Serius. Biar cepat sembuh pulihnya. Amin ya. Pikirkan dari sekarang apa yang Bapak mau lakukan buat istri supaya istri selalu tersenyum. Tapi kok Bapak kecewa? Katakan sama-sama, Ama Septian, nolong istri jangan pamrih. Amin. Iya. Maksudnya Ama Septian buat kita semua. Amin. Amin. Nolong tulus. Si istri mau balas mau kagak tak pusing. Yang penting saya sudah melakukan yang terbaik buat istri saya.
Bahkan besok kita pikirkanlah apa yang saya mau berbuat buat istri saya agar istri saya bahagia dengan saya. Karena apa? Tidak bisa dipungkiri, kalau istri bahagia kita akan merasa bahagia. Kebahagiaan yang sejati itu adalah kalau kebahagiaan kita rasakan dari pasangan kita. Itu kebahagiaan yang sejati. 1, 2, 3. Amin. Amin. Baca lagi tema 1, 2, 3. Di atas itu semuanya itu kenakanlah apa? Sebagai kasih, sebagai pengikat. Nih, ngikatnya gini nih. Nih, ngikatnya gini Bu. Udah gak usah ambil lagi. Ngikatnya gitu. Fokus. Ngikatnya gitu. Jangan begini. Jangan gini. Gak dapat kecewa. Sama Wawan cuman sayang sama itu. Ina Wawan cuman perhatian si itu. Karena fokusnya pada apa yang kita terima, mata kita terbuka terhadap kekurangan kelemahan orang. Itulah yang mengecewakan. Tetapi kalau fokusmu pada apa yang engkau lakukan, engkau berikan kepada orang, maka kamu akan tertutup terhadap kelemahan mereka. Kita baca sama-sama 1 Petrus. Saya lihat saudara sudah lapar. Oh, udah salah ya. Belum makan. 1 Petrus 4 ayat 8. 1 Petrus 4 ayat 8. Baca sama-sama 1, 2, 3. Ya. Oh, kita mengasihi orang itu bukan karena orang itu baik. Kita mengasihi bukan karena mereka mengasihi kita. Bukan. Itu bukan kasih yang diajarkan Alkitab. Tetapi kasih yang sesungguhnya menutupi banyak kesalahan. Artinya apa? Kita mengasihi itu lihat kesalahannya apa. Tetapi karena mengasihi adalah khotbah tadi malam adalah perintah. Sekarang standarnya naik. Kalau dalam perjanjian lama, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kenyataannya Tuhan lihat banyak yang tidak mengasihi dirinya sendiri, sehingga levelnya naik. Kasihilah sesamamu manusia seperti siapa? Seperti Tuhan. Jadi standarnya sekarang mengasihi sesama itu seperti Tuhan mengasihi kita. Wow. Kalau nggak siap, udah nggak usah jadi Kristen. Pilihan di tangan Bapa. Kalau memang serius ikut Yesus, kenapa suara saya jadi dua? Tes. Mungkin ada yang ngantuk, suaranya sendiri kan? Tapi gimana tadi saya ngomong apa tadi? Saya jadi lupa. Amin. Jadi standar mengasihi sekarang ini bukan seperti diri kita loh, tetapi seperti Allah mengasihi kita. Pertanyaannya, Allah pilih kasih nggak? Mengasihi orang yang lihat orangnya nggak? Kasih tahu di samping kirinya, mengasihi jangan lihat kesalahannya. Amin Pak. Amin. Aduh, ama kaitan pakai diberkati Tuhan. Kalau kita menerapkan ini dalam hidup kita, menjadi gaya hidup kita, mulai dari keluarga kita bawa ke gereja kita masing-masing, lalu kita bawa ke komunitas ama kaitan ATM. Tidak ada kecewa karena cinta.
Ya toh? Kok aneh ya? Ini kan perspektif dunia ya. Kecewanya karena cinta, tapi kan Kristen enggak. Bahagia karena cinta. Karena konsep dunia cinta itu timbal balik. Tetapi konsep kasih Allah satu arah, bukan timbal balik. Katakan sama-sama, kasih Allah satu arah, bukan timbal balik. Orang yang kecewa itu adalah konsep kasihnya timbal balik. Halo, amin. Katakan sama-sama, kasih Allah satu arah. Amin. Ya kasih aja udah. Dia mau hargai, mau kagak, bodoh tai. Lihat. Yang penting kita sudah melakukan kasih. Enggak berat. Oh, ringan Bu. Kecewa. Karena dia Haleluya. Katakan sama-sama dengan saya, kasih satu arah. Yang kecewa kasihnya dua arah. Kecewa Pak ya. Bapak kecewa karena apa? Dua arah. Katakan sama-sama dengan saya, amal setia. Kasih itu satu arah, bukan timbal balik. Jangan dimentakan lagi Bu. Saya sudah tanam firman yang namanya menawawan, cabut lagi. Repot ini. Bagaimana nih sama Bang Jo ini? Haleluya. Jadi sudah kejawab ya. Siapapun kita, prinsip ini berlaku. Kalau Anda kecewa dengan siapapun, pasti kasihmu itu. Karena itu kita belajar kepada Tuhan Yesus hari ini. Kasih Tuhan itu satu arah, bukan timbal balik. Haleluya. Dan itu adalah perintah buat kita. Kasihilah sesama manusia seperti Tuhan mengasihi. Kasihi istri bukan seperti diri Bapak sendiri. Karena Bapak banyak enggak mengasihi diri Bapak sendiri. Kenapa? Contohnya Bapak kecewa. Kecewa itu enggak enak. Betul ya? Kecewa itu enak bukan? Kecewa itu emosi yang membunuh kita. Itulah sebabnya Tuhan nggak mau pakai lagi standar kita. Tuhan pakai standarnya. Jadi kasihi istri ya Pak ya, seperti Tuhan mengasihi Bapak. Sehingga mulai hari ini tidak ada lagi cerita kecewa dengan siapapun. Hah? Jadi begini. Kita bukan berarti ibu nggak mengasihi Bapak. Cuman Bapak pakai standar Bapak. Pak, kalau ngasih udah setting kan? Tuh, Tuhan saksi. Iya tuh. Kalau nggak sayang aku udah tinggal. Gitu. Iya. Berarti masih sayang ya Bu ya? Ada kasih Allah. Jadi kita nggak boleh pakai standar kita untuk orang lain. Karena nggak ada satu manusia yang bisa memenuhi standar kita. Ya. Amin. Kita punya standar. Jadi bersyukurlah dengan apa yang istri lakukan ke fokusnya bukan pada apa yang istri lakukan. Bukan itu fokus kita. Fokus kita mulai dari sekarang. Apa yang kita mau perbuat untuk pasangan kita, keluarga kita, komunitas kita.
Haleluya. Yesus hati kita dengan firman. Katakan sama-sama, kasih Allah satu arah. Kecewa marah adalah pilihan. Pilihan adalah standarku kedewasaan rohani. Amin. Pulang dari sini masih ngambek-ngambek itu anak. Secara ini masih anak yang dewasa, jangan tertawa ngambek juga. Nah, anak supaya anak jadi dewasa. Ya, jadi komunitas orang-orang dewasa. Jadi prinsipnya bukan apa yang kita terima, tetapi apa yang kita kasih. Amin ya. Mulai sekarang apa yang mau dikasih sama istri. Minimal tiap pagi kasihlah senyum. Katakan kau hadiah terindah dariku dari bulan. Katakan sama Tuhan, terima kasih buat istriku. Istriku adalah hadiah yang terindah dari hidupku. Amin. Jadi nggak kecewa lagi kan Pak? Benar. Amin. Allah, Mana sih Mana imamnya? Itu. Tapi saya percaya Bapak mengasihi istri, karena suami yang maksimal mengasihi istri lihat bodinya. Ya itu makin melebar, itu berarti suaminya maksimal. Kalau nawak haleluya, puji Tuhan. Tapi saya lihat ibu-ibu di sini rasa-rasanya bongsor semua ya. Suami inawawa. Karena usia, kalau inawat karena usia. Iya, karena tapi sama kok. Ya, Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya. Nggak ada lagi ngambek-ngambek ya. Sudah tahu jawabannya kenapa Anda ngambek? Karena tidak sesuai harapan. Yang perlu dirubah harapannya apa? Bukan apa yang kita terima, tapi apa yang kita kasih. Amin. Mari kita makin berdiri. Kasih yang sempurna. Ada lagunya ya? Tahu lagu ini? Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu. Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa yang ku pinta. Saat ku mencari, ku mendapatkan, ku ketuk pintumu dan kau bukakan. Sapa aku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melakukan sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Semoga dikasih yang sempurna. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu,
bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karunia-Mu Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang kupinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan. Sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku. Sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Lewat firman Tuhan ini kita makin dewasa di dalam Tuhan. Ukuran kedewasaan bukanlah usia. Ukuran dari kedewasaan adalah setiap pilihan yang kita ambil. Kedewasaan membuat kita semakin jauh dari kekecewaan. Yesus adalah teladan kita. Karena itu saudara, mari kita belajar fokus pada apa yang kita lakukan untuk sesama, bukan pada apa yang kita terima. Kasih Allah sifatnya satu Allah. Kita belajar dari tempat ini dan kita pulang, kita jadikan itu gaya hidup kita. Saya percaya engkau akan berbahagia dan kasih Allah akan terus menguasai kehidupanmu. Terima kasih Bapa buat firman-Mu ya Tuhan. Tuhan materaikan, tanamkan dalam hati kami. Bukan hanya kami menjadi pendengar lalu melupakannya, tetapi kami menjadi pelaku-pelaku firman. Sehingga lewat hidup kami banyak orang mengenal Tuhan. Karena di dalam hidup kami ada kasih Tuhan, ada kasih Allah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terpujilah nama-Mu Tuhan kekal selama-lamanya. Berkati komunitas Amakaita Batee ini Tuhan. Berkati setiap pengurus-pengurus, agar setiap pengurus menjadi orang tua yang mengayomi, menjadi teladan dalam setiap tindakan dan perkataan bagi setiap anggota. Biar lewat komunitas ini banyak orang-orang yang lemah dikuatkan, yang sakit mendapatkan pertolongan kesembuhan, bahkan yang kesusahan banyak orang mendapatkan pertolongan. Berkatilah komunitas ini Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kami semua anak-anak-Mu di tempat ini mau berdoa secara khusus buat saudara-saudara kami. Saya undang maju ke depan nama Belvan. Maju ke depan sini sama Mas Septian berlutut di sini. Atau ada yang sakit lagi? Berlutut di hadapan Tuhan. Ada yang lagi mau didoain? Oke. Haleluya, haleluya. Mari kita maju ke depan semuanya. Kita membentuk sebuah lingkaran. Tidak peduli siapapun kita, Tuhan mau pakai kita. Kita adalah tubuh Kristus. Kita adalah anak-anak Tuhan. Kita tidak bisa berbuat apa selain kita memberi arti hidup kita bagi sesama. Minimal lewat doa kita. Kita tahu sama Belvan ini
seminggu sekali cuci darah. Amat Septian stroke, tapi puji Tuhan pemulihan terus terjadi. Kalau ini sakit apa, Mas? Infeksi radang. Bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Firman Tuhan berkata, jadilah kepadamu sesuai dengan iman. Kita beri pengaruh kita, pengaruh kuasa Tuhan. Kita akan pujian darahnya amat kuasa, sucikan dari dosa. Darahnya amat kuasa, sucikan dari dosa, lepaskan segala sakit. Darahnya tebus saya. Darahnya amat kuasa, darahnya amat kuasa, sucikan dari dosa, lepaskan segala sakit. Darahnya tebus saya. Kami komunitas Amakai PTI bersehati, berdoa, beriman. Apa yang kami doakan hari ini Tuhan jawab. Dan Tuhan menjadi jawaban bagi setiap kami, secara khusus bagi 3 saudara kami di depan kami ini. Adakan tumpangkan tangan Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala penyakit dalam tubuh ini, oleh kuasa bilur-bilur Yesus, engkau disembuhkan dengan sempurna. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus Kristus, dalam nama Yesus, ginjal normal oleh bilur-bilur Yesus, mujizatmu terjadi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus Kristus, kelemahan tubuh disembuhkan, dikuatkan dalam nama Yesus Kristus. Oleh kuasa bilur-bilurmu, Amat Septian disembuhkan dengan sempurna. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur. Kami beriman mereka telah sembuh. Mereka telah sembuh oleh kuasa Tuhan yang sempurna. Jadilah kehendak-Mu dalam kehidupan saudara-saudara kami. Dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. 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 Tetap semangat.